Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Kisah Warganet. Di kesempatan kali ini saya akan membacakan sebuah cerita horor. Seperti apa ceritanya? Tanpa banyak basa-basi lagi, mari kita masuk ke ceritanya. Della selalu merasa hidupnya lengkap. Sejak menikah dengan Bayu, ia yakin telah menemukan pasangan yang tepat. Bayu adalah tipe suami yang idaman, perhatian, humoris, dan selalu bisa diandalkan. Setiap pagi sebelum Bayu berangkat kerja, ia tak pernah lupa mengecup kening Della sambil berbisik, "Hati-hati di rumah ya sayang, aku cinta kamu." Della tersenyum, merasa beruntung memiliki suami seperti Bayu. Mereka sudah punya satu anak, Arka, yang masih balita. Kehidupan mereka terasa sederhana, namun bahagia. Hari-hari Della diisi dengan mengurus Arka, sementara Bayu bekerja keras untuk menghidupi keluarga mereka. Bayu adalah tipe lelaki yang rela melakukan apa saja demi kebahagiaan keluarganya. Della selalu yakin bahwa Bayu melakukan yang terbaik untuk mereka. Meskipun kadang-kadang ia mulai sibuk dengan pekerjaan. Namun di belakang ini ada yang berbeda. Bayu yang biasanya pulang cepat dengan senyuman lebar dan cerita lucu dari kantornya, kini mulai sering pulang malam. Awalnya Della nggak terlalu mempermasalahkan itu. Mungkin kerjaan di kantor lagi banyak, pikirnya, berusaha untuk tetap positif. Bayu memang sering berkata kalau proyek di kantor lagi gila-gilaan. Tapi lama-lama Della nggak bisa menutupi rasa curiganya. Rasanya ada yang janggal. Bayu pulang tanpa senyum yang biasanya dan seringkali langsung masuk kamar tanpa banyak bicara. Apalagi saat Della menyapa dengan ceria, Bayu cuma menjawab dengan kumaman singkat. Waktu makan malam bersama yang dulu selalu dipenuhi dialog, sekarang sering sepi. Mereka makan dalam diam, dan Bayu lebih sering menunduk, sibuk dengan ponselnya. Ada apa ya? Apa dia beneran sibuk? Atau ada hal lain? Gumam Della dalam hati. Naluri wanitanya mulai terusik, tapi ia mencoba menenangkan diri. Mungkin hanya sementara, nanti juga balik lagi seperti dulu. Ia meyakinkan dirinya sendiri. Bagaimanapun, dia masih ingin percaya pada Bayu. Mereka sudah menjalani banyak hal bersama. Masa iya, semua itu hanya akan berakhir begitu saja? Suatu malam, Della mencoba mengobrol dengan Bayu setelah Arka tertidur. "Mas, kamu kenapa sih? Akhir-akhir ini kok kayaknya jauh ya?" tanya Della, suaranya pelan, tapi penuh rasa khawatir. Bayu menghela nafas. "Lagi banyak kerjaan aja Del, aku capek. Udah gak usah mikir yang aneh-aneh." Jawaban itu tidak membuat hati Della tenang, malah semakin membuatnya bingung. Capek, pikirnya. Bukankah dulu seberapapun capeknya Bayu, dia selalu punya waktu untuk mereka? Kenapa sekarang berbeda? Della mencoba bertahan dengan semua kebingungannya. Dia masih berusaha percaya kalau semuanya akan membaik. Tapi setiap malam Bayu semakin sering terlambat pulang, dan rasa dingin di antara mereka semakin nyata. Sementara itu perasaan curiga Della terus tumbuh, tapi dia masih menahan diri, memilih diam. Meski hatinya sudah mulai merasa bahwa semua yang buruk sedang terjadi. Della mulai benar-benar ngerasa ada yang aneh sama Bayu. Sikap suaminya yang dulu hangat, sekarang berubah jadi dingin kayak es. Bayu semakin sering gak di rumah, dan kalaupun ada dia lebih sering menghindari Della. Tatapan mata yang dulu selalu bikin Della merasa dicintai, sekarang malah seolah menghindar. Bayu jadi susah diajak ngobrol. Setiap Della mencoba ngomong, Bayu cuma jawab seadanya.
Kadang malah cuma gumam tanpa menoleh. Awalnya Della masih mencoba sabar. Dia masih percaya ini semua cuma karena pekerjaan. Tapi lama-lama naluri wanitanya bilang, enggak, ada yang enggak beres di sini. Suatu malam Della memberanikan diri untuk tanya lebih serius. Mas, kenapa sih akhir-akhir ini kayaknya kamu jauh banget? Kamu enggak ada apa-apa kan? Bayu cuma ngelirik sebentar, terus kembali fokus ke layar ponsel. Enggak ada apa-apa, aku cuma sibuk Del. Udahlah, gak usah curiga mulu. Jawaban itu bikin hati Della tambah gak tenang. Bukannya hilang rasa curiga, malah makin kuat. Tapi dia gak mau langsung nuduh. Della tahu kalau dia salah tuduh, itu bisa jadi masalah besar. Jadi dia memilih untuk diam dan memperhatikan dari jauh, berharap semuanya cuma perasaan saja. Sayangnya, semua harapan Della mulai hancur satu persatu. Suatu sore saat Della lagi di rumah, tetangganya, Bu Ratna, tiba-tiba mampir dengan raut wajah yang penuh rasa prihatin. Bu Ratna bilang, Del, kamu udah dengar kabarnya belum? Katanya Mas Bayu nikah lagi sama perempuan lain. Jantung Della langsung berhenti sejenak. Apa Bu? Suaranya tercekat. Dia nggak bisa percaya apa yang baru saja didengar. Iya Del, aku dengar dari orang-orang Mas Bayu sering kelihatan bareng perempuan itu. Katanya mereka tinggal di kontrakan gak jauh dari sini. Della merasa dunianya runtuh seketika. Rasanya nggak mungkin Bayu, suami yang selama ini dia percaya, tega menikah lagi diam-diam. Air matanya mengalir begitu saja tanpa bisa ditahan. Setelah mendengar kabar itu, Della nggak tinggal diam. Perasaan sakit hati dan marah bercampur jadi satu. Dia tahu dia harus melakukan sesuatu. Gak mungkin dia membiarkan ini berlalu begitu saja. Della butuh kepastian. Kalau Bayu benar-benar menikah lagi, dia harus tahu. Malam itu, Della memutuskan untuk mendatangi rumah kontrakan yang dikatakan tetangganya sebagai tempat tinggal Bayu dan istri keduanya. Bersama ketua RT dan beberapa tetangga, Della memberanikan diri untuk menghadapi kenyataan pahit itu. Sampai di sana Della melihat Bayu keluar dari rumah kontrakan itu. Wajah Bayu langsung pucat ketika melihat Della berdiri di depannya. Ketegangan langsung terasa di udara. Del, kamu ngapain di sini? Bayu mencoba mengendalikan situasi, tapi dari sorot matanya, Della tahu suaminya sedang panik. Della menatap suaminya dalam-dalam. Jadi benar Mas, kamu nikah lagi? Suaranya bergetar antara marah dan sedih. Bayu cuma terdiam, gak bisa ngomong apa-apa. Dari dalam rumah muncul sosok perempuan yang hanya bisa menunduk di samping Bayu. Della tahu ini bukan lagi rumor, ini nyata. Di depan semua orang, Della menyaksikan sendiri bagaimana suaminya mengkhianati kepercayaannya. Warga yang ikut menyaksikan juga terdiam, tapi jelas terlihat rasa simpati mereka pada Della. Bayu yang biasanya tegas dan penuh percaya diri, sekarang tampak kecil dan tak berdaya. Setelah malam itu segalanya berubah. Della tahu bahwa pernikahannya sudah gak sama lagi. Rasanya seperti semua kebahagiaan yang pernah dia miliki tiba-tiba hancur dalam sekejap. Della masih gak bisa lupa malam itu. Ketika dia berdiri di depan rumah kontrakan Bayu dan istri keduanya, dengan hati yang hancur berkeping-keping. Malam itu dingin, tapi panas di dada Della bikin semuanya terasa semakin berat. Bersama ketua RT dan beberapa tetangga yang penasaran, Della melangkah dengan kaki yang gemetar menuju rumah itu. Ketika pintu terbuka, Bayu berdiri di ambang pintu. Wajahnya langsung pucat melihat Della di sana. Kaget, bingung, panik. Semuanya tampak di wajahnya. Seolah-olah dia nggak pernah nyangka Della bakal muncul di tempat yang selama ini jadi rahasianya. Del, kamu ngapain di sini? Tanya Bayu dengan suara serak.
berusaha kelihatan tenang, tapi jelas terlihat dia gugup setengah mati. Della menarik nafas dalam-dalam, jantungnya berdegup kencang, seolah mau meledak. Aku dengar kamu udah nikah lagi, Mas. Ini benar. Della mencoba tetap tegar, tapi suaranya bergetar. Campuran marah, sedih, dan kecewa semua jadi satu. Bayu cuma diam, gak ada kata-kata yang keluar dari mulutnya. Dari belakangnya muncul seorang perempuan, istri keduanya. Perempuan itu hanya menunduk, gak berani melihat Della atau orang-orang yang menyaksikan pertentangan itu. Di depan mata Della, kebenaran yang selama ini dia takutkan akhirnya terungkap. Bayu benar-benar sudah menikah lagi. Hening semua yang berdiri di sekitar mereka. Tetangga, ketua RT, cuma bisa melihat tanpa berkata apa-apa. Mereka semua pasti tahu ini momen yang sangat menyakitkan buat Della. Tapi apalagi yang bisa dilakukan? Bayu udah gak bisa lagi mengelak atau sembunyi. Della menggeleng. Air mata sudah gak bisa dibendung lagi. Tapi dia gak mau terlihat lemah. Kamu udah tega bohongin aku, Mas. Tapi kamu juga gak bisa lepas begitu saja. Kita masih punya anak. Kamu pikirin itu. Bayu terdiam, seperti seorang pria yang habis tertangkap basah melakukan kesalahan besar. Dia gak punya pilihan lain selain mengakui semuanya di depan umum. Semua tatapan yang menghujam dia, terutama dari Della, membuatnya semakin terpojok. Dan malam itu Bayu tahu dia gak bisa sembunyi lagi. Beberapa hari setelah kejadian itu, Bayu mulai sering pulang ke rumah Della. Seolah-olah dia ingin memperbaiki segalanya, menghapus rasa bersalah yang udah dia timbulkan. Della, walaupun hatinya masih luka, mencoba memberi kesempatan. Dia masih mempercayai Bayu, dan demi anak mereka, dia ingin mencoba memperbaiki rumah tangga mereka yang sudah retak. Setiap malam, Bayu berusaha jadi suami dan ayah yang lebih baik. Dia mulai pulang lebih awal, kadang membantu Della mengurus anak. Tapi Della bisa merasakan semuanya gak sama lagi. Ada sesuatu yang hilang di antara mereka. Cinta yang dulu penuh, sekarang terasa hampa. Walaupun Bayu ada di rumah, Della tetap merasakan jarak yang makin lebar di antara mereka. Namun masalah baru mulai muncul. Suatu malam, saat mereka kembali mencoba menjalin keintiman, Della merasakan ada yang aneh. Tubuhnya mulai bereaksi secara nggak biasa. Setiap kali mereka berhubungan, Della merasakan nyeri yang luar biasa. Dan dari kemaluannya keluar cairan kuning pekat yang berbau busuk. Bayu yang melihat itu langsung mundur dengan wajah jijik. Apa-apaan ini, Del? Jijik aku. Kamu sakit apa? Tanya Bayu dengan nada yang gak cuma bingung, tapi juga menghina. Della terdiam, bingung. Dia gak ngerti kenapa hal aneh ini terjadi. Dia merasa sakit dan malu sekaligus. Aku gak tahu, Mas. Aku beneran gak ngerti. Dengan panik Della langsung pergi ke dokter, berharap ada penjelasan medis buat apa yang terjadi. Tapi setelah serangkaian pemeriksaan, dokter bilang semuanya normal. Gak ada penyakit apa-apa, Bu Della. Hasil tes semuanya baik, kata dokter. Della semakin bingung. Kalau dokter bilang dia gak sakit, lalu apa yang salah? Anehnya, gangguan itu cuma terjadi ketika dia bersama Bayu. Kalau sendirian, tubuhnya terasa baik-baik saja. Lama-lama Bayu makin gak tahan. Dia mulai menjauh lagi, sering keluar rumah, bahkan lebih sering tinggal bersama istri keduanya. Della merasa semakin terpuruk, sendirian menghadapi masalah yang bahkan dia gak ngerti asal muasalnya. Setiap kali Della mencoba menjalani kehidupan rumah tangga seperti biasa, masalah yang aneh dan gak masuk akal terus menghantui. Setiap kali dia dan Bayu mencoba berhubungan intim, Della selalu merasa ada yang gak beres. Awalnya cuma rasa gak nyaman biasa, tapi lama-lama semuanya berubah jadi mimpi buruk. Dari tubuhnya, terutama dari kemaluannya, keluar cairan kuning pekat yang baunya bikin Della sendiri mual. Bayu, dia malah makin jijik setiap kali ngelihat hal itu terjadi. Kamu tuh sakit, Del.
Jijik aku. Kamu bawa penyakit apaan sih? Seru Bayu dengan nada marah bercampur jijik. Jelas kelihatan dia sudah gak tahan lagi. Della cuma bisa diam, merasa bingung, malu, sekaligus panik. Dia gak ngerti kenapa semua ini terjadi, apalagi cuma setiap kali dia bersama Bayu. Perasaan malu karena dianggap kotor oleh suaminya sendiri bikin Della makin tertekan. Dia ngerasa ada yang salah, tapi dia gak tahu harus mulai dari mana. Della pun memutuskan untuk mencari jawaban. Dia langsung mendatangi dokter berharap ada penjelasan medis buat semua yang terjadi. Di rumah sakit dia menjalani serangkaian pemeriksaan, dari tes darah, USG, hingga segala macam pemeriksaan yang dia sendiri nggak paham. Bu Della, hasil tes menunjukkan kalau semua sehat-sehat saja. Nggak ada infeksi, nggak ada penyakit, semuanya normal, kata dokter dengan tenang, seolah itu kabar baik. Tapi buat Della itu bukan jawaban yang diharapkan. Kalau secara medis dia sehat-sehat saja, kenapa hal-hal aneh itu terus terjadi? Apa masalahnya? Lebih parahnya lagi, semua ini cuma muncul saat dia berhubungan dengan Bayu. Saat sendirian, tubuhnya baik-baik saja. Gak ada cairan kuning, gak ada rasa sakit, semuanya normal. Setiap kali Della coba jelasin ke Bayu soal hasil medis itu, Bayu gak pernah mau dengar. Dokter bilang kamu sehat. Ya terus? Tapi kenyataannya enggak kan? Jijik aku tiap kali ngeliat kamu gitu, Del, ucap Bayu makin menjauh dari Della, baik secara fisik maupun emosional. Perlahan-lahan Bayu mulai sering tinggal lebih lama di rumah istri keduanya. Dia nggak peduli lagi sama Della yang setiap malam cuma bisa menangis sendirian. Bingung kenapa hidupnya tiba-tiba berubah jadi seperti ini. Della merasa terperangkap, gak tahu harus kemana lagi mencari jawaban. Setiap jalan yang dia coba selalu buntu. Di saat-saat itulah Della mulai merasa ada sesuatu yang jauh lebih besar dari sekedar masalah kesehatan. Teror ini bukan cuma soal fisik, ada sesuatu yang lain. Sesuatu yang mungkin gak bisa dijelaskan dengan logika. Melihat keadaan Della yang makin hari makin parah, keluarganya mulai gak bisa tinggal diam. Ibu Della yang udah lama ngelihat anaknya menderita, akhirnya memutuskan buat turun tangan. Del, kamu gak bisa kayak gini terus. Kamu ikut ibu pulang ya. Kita cari cara lain. Ini bukan penyakit biasa kayaknya, ujar ibunya dengan nada penuh kekhawatiran. Awalnya Della ragu, tapi setelah semua yang dia alami, dia gak punya banyak pilihan. Akhirnya Della setuju buat ikut pulang ke rumah orang tuanya. Di sana ibunya mulai cerita soal pengobatan alternatif. Menurutnya apa yang dialami Della ini gak bisa dijelasin cuma dengan medis. Mungkin ada sesuatu yang lebih dari sekedar penyakit fisik. Kita coba ke orang pintar aja ya, saran ibunya. Della yang tadinya skeptis akhirnya nyerah juga. Tahu dokter udah bilang dia sehat, tapi nyatanya dia masih terus ngerasain hal aneh. Jadi tanpa banyak mikir lagi, Della setuju buat nyoba jalan lain. Mereka pun pergi ke seorang dukun yang terkenal di desa mereka. Namanya Mbak Marni, orang tua dengan mata yang tajam tapi penuh misteri. Saat Della dan ibunya masuk ke rumah dukun itu, suasananya langsung terasa berbeda. Ada bau dupa yang kuat, dan ruangan itu penuh dengan benda-benda aneh yang bikin bulu kuduk berdiri. Setelah Della cerita semua kejadian aneh yang dialaminya, Mbak Marni cuma mengangguk pelan. Dia menatap Della dengan pandangan yang tajam, seolah bisa melihat lebih dalam dari sekedar penampilan luar. Kamu gak sakit biasa, nak, kata Mbak Marni dengan suara beratnya. Ini kiriman santet. Santet madu dari istri mudanya Bayu. Della terkejut. Santet, Mbak? Kok bisa? Tanyanya sambil menahan tangis. Mbak Marni menghela nafas panjang lalu menjelaskan. Menurut dia, istri muda Bayu iri sama Della. Meski udah berhasil nikah sama Bayu, dia masih merasa tersaingi. Jadi dia kirim santet madu, sejenis santet yang tujuannya bikin Della menderita. Bukan cuma secara fisik, tapi juga mental dan batinnya. Santet itu bisa bikin hubungan mereka hancur,
terutama dalam hal keintiman. Dia nggak cuma pengen suami kamu, nak, tapi dia pengen ngancurin kamu juga, biar kamu nggak ada lagi di hidup Bayu, kata Mbak Marni dengan nada dingin. Della nggak bisa nahan air matanya lagi. Rasanya nggak percaya istri mudanya Bayu sampai sebegitu kecilnya. Sakit hati yang selama ini cuma dia pendam, sekarang mulai berubah jadi rasa marah. Tapi dibalik semua itu, Della juga ngerasa takut. Bagaimana kalau santet itu nggak bisa disembuhkan? Bagaimana kalau hidupnya akan terus dihantui teror ini? Mbak Marni kasih beberapa arahan buat mulai proses penyembuhan. Tapi cara-cara yang disarankan jauh dari kata biasa. Kamu harus mandi di sungai tengah malam, bawa sesajen, dan cari kalung emas. Itu baru langkah pertama buat ngusir santet ini, kata Mbak Marni. Della cuma bisa mengangguk. Walaupun hatinya berdebar, semua ini terasa asing dan menakutkan. Tapi dia tahu, kalau nggak ngelakuin apa-apa, keadaan mungkin bakal lebih buruk lagi. Jadi Mbak Marni mulai kasih tahu Della tentang serangkaian ritual aneh yang harus dia jalani buat mematahkan santet itu. Della ngedengerin semua instruksi sambil nahan nafas, karena semua ini terasa gila banget. Kamu harus mandi di sungai tengah malam, bawa sesajen, terus cari keong emas, sama mencuri pakaian dalam anak gadis. Jelas Mbak Marni, kayak semuanya itu hal yang wajar. Della langsung melongo. Mencuri, Mbah? Ini beneran? Tanyanya setengah nggak percaya. Iya, nak, tapi nggak sembarangan pakaian dalam. Cari yang masih baru, yang belum dipakai. Itu penting buat ritual, jawab Mbak Marni dengan serius. Della cuma bisa mengangguk pasrah. Dia merasa kayak masuk ke dalam film horor yang beneran. Tapi demi kesembuhan dan buat ngusir semua teror yang dia alami, dia tahu dia harus ngelakuin semua ini, walaupun rasanya udah di luar batas. Malam pertama dia mandi di sungai, rasanya dingin banget. Dia berdiri di tepi, airnya beriak dan gelap. Dengan hati-hati Della masuk ke dalam air yang dingin menusuk tulang, berusaha ngerasain ketenangan meskipun hati kecilnya berdebar-debar. Dia berdoa, berharap semua ini berhasil. Saat air membasahi tubuhnya, Della merasa ada yang aneh, seolah semua kesedihan dan sakit hati itu sedikit demi sedikit terangkat. Setelah itu dia mulai melakukan pencarian keong emas. Itu beneran sulit. Dia harus pergi ke tempat-tempat yang sama sekali belum pernah dia kunjungi sebelumnya. Di tengah malam dengan cahaya bulan yang redup, Della merayap ke sudut-sudut gelap, mengedarkan pandangannya buat nyari keong. Setiap kali dia nemu keong, dia merasa seolah mendapatkan satu kemenangan kecil, meskipun capeknya udah gak terhitung. Yang paling aneh itu bagian mencuri pakaian dalam. Della melakukannya dengan hati-hati dan penuh rasa bersalah. Dia nyari rumah yang pas, dan dengan deg-degan akhirnya berhasil ngambil satu. Rasanya campur aduk antara malu dan bingung. Tapi semua itu dilakukan dengan satu tujuan, biar semua teror ini berhenti. Setelah beberapa lama menjalani ritual yang penuh tantangan ini, Della mulai merasakan ada yang berubah. Gejala fisik yang selama ini mengantuinya mulai mereda. Cairan kuning berbau busuk itu jarang muncul, dan setiap kali lihat ke cermin, dia ngerasa ada sedikit harapan. Senyumnya mulai muncul lagi. Tapi meskipun fisiknya membaik, ada perasaan aneh yang masih menyelimuti. Della masih merasa kayak ada sesuatu yang belum sepenuhnya hilang dari dirinya. Dia masih ngerasa terjebak dalam bayang-bayang masa lalu yang kelam. Dan meskipun udah berusaha sekuat tenaga, ada rasa takut yang gak bisa hilang. Di dalam hati Della, dia tahu bahwa perjuangan ini belum selesai. Dia harus tetap waspada, karena istri muda Bayu pasti gak akan tinggal diam. Ancaman dari istri kedua Bayu masih terasa. Dia ngerasa kayak ada bayangan gelap yang selalu ngikutin. Istri muda itu jelas gak bakal berhenti ngincar Della. Dari cara Della lihat, wanita itu sepertinya masih punya rencana jahat buat ngerusak hidupnya. Della berusaha tenang. Tapi setiap kali dia ngelihat ke arah rumah yang sama dengan istri mudanya, perasaannya jadi berantakan lagi. Gimana bisa dia sejahtera di atas penderitaan yang dia timbulkan?
gumam Della sendiri, ngerasa marah dan frustasi. Di saat Della berujung melawan semua teror yang datang dari istri muda itu, Bayu malah semakin menjauh. Dia kayak hilang dari kehidupan Della, lebih memilih tinggal dengan istri mudanya dan ninggalin Della sendirian di rumah yang dulunya penuh kebahagiaan. Setiap kali Della berharap Bayu pulang, berharap dia bisa merasakan lagi kehangatan cinta suami yang dia kenal, harapan itu selalu sirna. Della merasa kayak ditinggal di tengah badai sendirian. Jadi ini yang namanya cinta. Della menggerutu dalam hati sambil menghapus air mata yang tak ingin dia tunjukkan. Dia benar-benar merasa terisolasi. Teman-teman dekatnya udah mulai menjauh dan Della merasakan seolah-olah dunia ini jadi sempit. Bahkan ibu dan keluarganya, meskipun selalu mendukung, gak bisa ada di sampingnya setiap saat. Suatu malam ketika Della lagi duduk sendirian di ruang tamu, dia ngerasa gelap banget di sekelilingnya. Suara-suara dari luar cuma bisa bikin dia makin merasa cemas. Tiba-tiba dia dapat telepon dari temannya. Della berharap telepon itu dari Bayu, tapi ternyata enggak. Temannya cuma nanya tentang kabar, dan itu bikin Della merasa lebih hancur. Gimana ya? Bisa-bisa semua orang ini mulai meragukan aku juga, pikirnya. Tapi di tengah rasa putus asa, Della ngerasa ada kekuatan yang tumbuh dari dalam dirinya. Dia tahu dia harus bangkit, harus berjuang demi dirinya dan anaknya. Bayu mungkin udah milih jalannya sendiri, tapi Della nggak mau menyerah. Dia bertekad buat ngelawan semua ini, entah itu dari istri kedua Bayu atau dari perasaan sepinya. Della mulai mencari cara buat ngelindungi dirinya. Dia mencari informasi lebih lanjut tentang santet madu yang Mbah Marni bilang. Apa sih yang harus dia lakukan buat ngebalas semua ini? Della merasa kalau dia mau berperang, aku juga harus siap. Gak ada yang bisa merampas kebahagiaanku. Tapi dengan setiap langkah maju, Della tahu dia harus lebih berhati-hati. Istri kedua Bayu mungkin masih merencanakan sesuatu, dan Bayu, dia udah benar-benar hilang. Jadi Della harus mengendalikan diri sendiri untuk menemukan kekuatan yang bersembunyi dalam dirinya. Dia akan berjuang untuk anaknya, untuk masa depannya, dan untuk membuktikan bahwa dia gak akan pernah menyerah. Della duduk di tempat tidur, menatap langit malam yang gelap dengan bintang-bintang yang berkerlip. Rasanya kayak hidupnya udah berubah selamanya. Della berharap banget pengobatan tradisional yang dia jalani bisa jadi jalan keluar dari semua ini. Semoga semua ritual ini bisa membantu, bisiknya, sambil mengerus perutnya yang terasa kaku. Tapi di satu sisi, Della tahu ini semua gak semudah itu. Santet yang dikirim istri kedua Bayu sudah bikin dia hancur, bukan cuma secara fisik tapi juga mental. Hubungannya dengan Bayu yang dulunya penuh cinta sekarang berantakan. Dia merasakan semua yang dia bangun hancur dalam sekejap. Gimana bisa dia mengkhianati aku, terus masih berani ngirim hal kayak gini? Pikirnya sambil menggigit bibir. Setiap kali Della lihat bayangan anaknya, dia ngerasa sedih dan bingung. Aku harus kuat untuk dia, ujarnya dalam hati. Dia sadar, mungkin fisiknya bisa sembuh. Luka di hatinya ini gak akan gampang hilang. Setiap ingatan tentang Bayu dan perselingkuhan itu selalu kembali menghantuinya. Della ngerti, ini bukan cuma tentang penyakit fisik, tapi juga masalah batin yang dalam banget. Kadang, aku ngerasa kayak terjebak dalam kegelapan. Kayak gak ada jalan keluar. Ucapnya pelan, dengan air mata menetes di pipi. Della berusaha keras buat move on, tapi bayangan-bayangan pengkhianatan itu masih terus mengikutinya. Dia tahu, meskipun tubuhnya sembuh, rasa sakit di hatinya bakal sulit dilupakan. Akhirnya Della mengambil nafas dalam-dalam. Dia mencoba merelakan semua yang sudah terjadi. Gak ada gunanya terus-terusan memikirkan apa yang sudah hilang, katanya pada diri sendiri. Della mulai mengalihkan fokusnya ke masa depan. Mungkin dia harus menemukan cara baru untuk menjalani hidup, walaupun harus tanpa Bayu. Kalau aku bisa bangkit dari ini, aku bisa menghadapi apapun. Della bertekad. Dia harus berjuang demi anaknya, demi kebahagiaan yang sempat hilang. Meski banyak hal yang harus dihadapi ke depan, dia percaya dia bisa keluar dari bayang-bayang kelam ini. Della ingin mengakhiri siklus penderitaan ini dan menatap masa depan dengan harapan yang baru.
Sambil mengusap air mata, Della tersenyum. Dia tahu hidupnya mungkin gak akan sama lagi, tapi dia siap untuk menghadapi segala tantangan yang datang. Dan Della berjanji untuk bangkit demi dirinya dan anaknya. Itulah akhir ceritanya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.